Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 untuk jalan kuda. 86. Kebakaran rumah sekaligus gudang barang bekas di Menteng, Jakarta Pusat terjadi. Penghuni rumahnya berupaya menyelamatkan diri. Seorang petugas pemadam terluka terkena reruntuhan puing. Kobaran api melalap habis rumah 2 lantai di Jalan Anyar 3 Menteng, Jakarta Pusat. Kencangnya angin membuat api cepat menyebar ke seluruh bangunan rumah hingga seluruhnya ludes. Bahkan petugas pemadam sempat kesulitan, 1 orang terluka terkena reruntuhan puing bangunan saat akan memadamkan api. Bermula pagi hari saat penghuni rumah akan beraktivitas, percikan api muncul pertama kali dan membakar bagian atap, lalu merembet hingga ke lantai dasar dan gudang penyimpanan di belakang rumah. Beruntung ketiga penghuni berhasil menyelamatkan diri dan membawa sebagian sejumlah surat berharga. Untuk yang terbakar ini sebenarnya rumah difungsikan sebagai gudang. Berarti bukan rumah kosong ya Pak, ada penghuninya Pak. Ada berapa orang Pak? 3 jiwa. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga karena hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya melaporkan. Akibat remblong, truk terguling di turunan Jalan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya supir dan kernet truk tewas terjepit. Warga berupaya mengevakuasi korban kecelakaan truk semen yang terguling di Jalan Cagak, Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi di siang hari saat truk melintas di jalanan menurun. Saksi mata menyebut truk melaju tak terkendali hingga menabrak pohon dan terguling. Diduga truk mengalami remblong saat melintasi lokasi. Akibatnya pengemudi truk dan kernet tewas di lokasi kejadian tertimpa badan truk, sementara 2 korban lain mengalami luka-luka dilarikan warga ke rumah sakit. Nah, oleng, long rem, juralit. Iya. Ini lagi evakuasi korban? Ini lagi korban dibangkat, udah dibangkat 1. Satu tadi dibawa kemana Pak katanya? Dibawa ke ini selain K tuh. Ini kesulitan Pak atau kayak gimana? Nah, ini kesulitan. Ngapok kantor itu gelap tuh, nggak ada kejepit ini nyampe tangan sampeannya. Kecelakaan ini sempat mengganggu arus lalu lintas dari arah Kabupaten Bandung menuju ke Garut dan Tasik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Pedagang martabak di Jalan Cilandak KKO Pasar Minggu, Jakarta Selatan disatroni perampok bersenjata api. Aksi pelaku berjumlah lebih dari 1 orang terekam CCTV. Perampokan karyawan penjaga kedai martabak di kawasan Jakarta Selatan terekam CCTV. Korban sedang duduk, tiba-tiba komplotan perampok ini datang dan mengancam menggunakan senjata tajam. Korban yang seorang diri tak bisa melawan karena komplotan membawa senjata tajam dan diduga senjata api menggasak seluruh handphone milik korban. Teman korban yang baru pulang dari pasar juga menjadi korban perampokan. Meskipun korban sempat berteriak minta tolong, namun para pelaku keburu kabur. 4 orang datang ke sini langsung ambil handphone saya dengan membawa senjata tajam jenis samurai, terus sejenis selfie, kemudian langsung masuk langsung menodong saya dengan narasi ucapan suruh jangan bergerak. Kasus ini dilaporkan ke kantor polisi berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati melaporkan. 3 pelaku penembakan Ustadz di Tangerang ditangkap polisi. Polisi menyebutkan korban bukan Ustadz melainkan paranormal. Pelaku menyewa pembunuh bayaran 60 juta rupiah karena dendam. Istrinya jadi korban asusila saat akan pasang susuk.
Pelaku penembakan Ustadz Arman yang sempat terekam CCTV di kawasan Pinang, Kota Tangerang ditangkap polisi. Penembakan berencana dilakukan oleh 4 orang yang memiliki peran berbeda. Pelaku menjalankan aksinya atas perintah M selaku otak penembakan lantaran dendam pribadi. M dendam istrinya yang saat itu akan memasang susuk pada korban justru menjadi korban tindak asusila. M lalu menyewa orang untuk menghabisi korban dengan bayaran 60 juta rupiah. Satu pelaku yang berperan sebagai penghubung antara M dan eksekutor masih diburu polisi. Rasa dendam ini karena ada dugaan memang kejadian sekitar tahun 2010 yang lalu. Pada saat itu istri daripada tersangka M ini berobat kepada korban, ya, yang kerjanya sebagai paranormal, masang susuk pada saat itu. Polisi menyebut dari hasil penyelidikan korban bukanlah ustadz melainkan paranormal. Jadi saya tekankan di sini bahwa korban adalah paranormal. Peristiwa pembunuhan tidak terkait predikatnya dalam kapasitas ustadz, karena memang bukan ustadz. Jadi ustadz dipanggil ustadz oleh lingkungan sekitarnya adalah ketika dia menjadi ketua majelis taklim saja. Dia tidak mengajarkan ngaji, tidak mengajarkan ilmu agama, tidak mengajarkan ini. Kasus ini masih didalami oleh polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. 3 pelaku begal sadis yang merampas sepeda motor korban di Cikarang, Bekasi berhasil ditangkap polisi. Aksi pelaku saat memepet motor korban terjatuh terekam CCTV. Aksi begal sadis yang terekam CCTV ini terjadi di Jalan CBL, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi akhir pekan lalu. Pelaku memepet korban hingga terjatuh. 2 pelaku dengan senjata tajam langsung menyerang korban yang berupaya melawan. Pelaku menggasak motor sementara korban terluka. Dari penyelidikan, polisi meringkus ketiga pelaku berinisial FD, RN, dan IB. Dalam setiap aksinya, pelaku tak segan melukai korban dengan senjata tajam dan menakut-nakutinya dengan pistol mainan. Pelaku mengaku telah lebih dari 20 kali beraksi di wilayah Cikarang Barat dan Cikarang Utara. Barang hasil curian digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Dan juga bukti-bukti yang ada, mereka sudah melakukan sebanyak 5 TKP. Ya, sebagian di Cikarang Barat dan sebagian ada di Cikarang Utara. Dan untuk yang curanmor sendiri cukup banyak, ya. Hasil dari bukti-bukti yang ada, mereka sudah melaksanakan kurang lebih hampir 20 kali. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah senjata tajam, senjata mainan, dan 2 unit ponsel serta 4 motor hasil curian. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Tak beri pinjaman uang 3 juta rupiah, seorang nenek pemilik kios tewas dibunuh oleh pria kenalannya. Pelaku yang mengaku sakit hati juga membawa kabur 30 gram emas milik korban. Polisi menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan sadis terhadap Nenek Dahniar, pemilik kios di Aceh Barat, Aceh. Pelaku Zul merupakan kenalan sang nenek, sakit hati lantaran tak diberi pinjaman uang 3 juta rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga membawa kabur emas 30 gram milik korban lantaran terdesak tagihan kredit. Sakit hati, Pak. Sakit hati kenapa? Dengan ucapan beliau menghina saya, Pak. Sekarang gimana, menyesal nggak? Menyesal, Pak. Saya minta maaf sama pihak keluarga beliau, Pak. Polisi mengamankan barang bukti pisau cutter dan emas 30 gram. Dari keterangan-keterangan saksi itulah kita dapati identitas dari tersangka dan alhamdulillah kita berhasil menemukan tersangkanya. Motifnya apa nih pelaku? Motifnya sakit hati. Jadi tersangka berniat meminjam uang kepada korban, sementara korban tidak memberikan pinjaman dan mengeluarkan kata-kata yang menurut tersangka menyakiti hatinya.
Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Misteri pembunuhan seorang remaja yang diduga hamil di Kediri, Jawa Timur terungkap. Pelaku, kekasih korban yang juga masih di bawah umur. Pelaku memberikan jamu dicampur racun ikan lantaran panik mengetahui korban hamil. Temuan jasad remaja putri berusia 14 tahun di lapangan poli dekat rumahnya di Desa Tilulor, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sempat menggemparkan warga. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa jasad korban. Ironis, korban tewas diduga akibat minum jamu penggugur kandungan yang diberikan kekasihnya karena tak mau bertanggung jawab. Kurang dari 24 jam penyelidikan, pelaku AP kekasih korban ditangkap. Dari pemeriksaan AP yang masih duduk di bangku SMP ini tega menghabisi nyawa kekasihnya lantaran panik mengetahui kehamilan kekasihnya. Pelaku berinisiatif menggugurkan kandungan kekasihnya dengan memberikan jamu yang dicampur dengan racun ikan. Pelaku dalam kondisi kalut karena ketakutan akhirnya memberikan jamu kepada korban ini. Jamu dengan alasan bahwa jamu ini untuk membuat samar atau supaya perutnya ini tidak nampak kehamilannya. Namun jamu tersebut sebelumnya sudah campur racun ikan. Untuk mengetahui penyebab kematian serta kepastian dari kehamilan korban, polisi masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afan Subagio melaporkan. Pemirsa, polisi akan segera memeriksa Olivia Natania, putri penyanyi Nia Daniati, setelah dilaporkan ratusan orang atas kasus penipuan. Korban dijanjikan menjadi PNS dengan membayar uang 25 hingga 156 juta rupiah sejak 2019 lalu. Olivia Natania dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah menipu 225 korban dengan modus calo pegawai negeri sipil atau PNS. Putri penyanyi Nia Daniati ini diduga berkomplot dengan suaminya menawarkan posisi jabatan PNS dengan harga 25 hingga 156 juta rupiah per orang. Para korban telah transfer uang ke rekening Olivia sejak 2 tahun lalu, namun hingga kini tak ada yang menduduki posisi PNS yang dijanjikan. Olivia diduga nekat memalsukan surat nota dinas PNS yang diberikan kepada korban. Total kerugian korban mencapai 9,7 miliar rupiah. Penyidik akan segera memanggil pelapor dan korban serta mengumpulkan barang bukti untuk memeriksa Olivia. Akan mengklarifikasi dulu pertama kepada pelapor, termasuk korban-korbannya yang lain. Nanti kita undang dulu pelapornya dan juga korban-korban yang lain untuk kita klarifikasi dengan membawa bukti-buktinya yang ada. Nah, ini rencana tindak lanjut ke depan. Gara-gara kredit panci tanpa izin, seorang istri di Pangandaran, Jawa Barat tewas dianiaya suami. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap disergap. Bantuannya, 877 jalan sudah.